Sya'bi ini simbol apa ya? Simbol kecerdasan manusia mungkin yang gitu. Kalau ada orang yang mungkin dikatakan cerdas di luar manusia biasa, Sya'bi ini lah. Nah, beliau sekali dengar hafal, nggak pernah. Jadi beliau pun kalau pergi ke pasar tutup telinga, karena apapun yang dibilang sama orang pasar didengar, dia terhafal juga. Jadi kata-kata baik, kata-kata buruk hafal, ya, Sya'bi. Dan nggak pernah lupa itu kelebihan. Istilahnya adalah yu'ta. Ada beberapa ulama, Waqi' Ibn Jarrah juga diantaranya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala hafalan itu. Jadi kebanyakan kita, atau kalau yang seperti Sya'bi ini mungkin 1 banding berapa juta lah ya. Nah, kebanyakan manusia ya mereka standar dalam menghafal, harus perlu diulang sampai puluhan kali baru hafal. Nah, di sini tidak boleh seseorang untuk dia putus asa, untuk dia nyerah. Karena susah sekali menghafal Quran ya. Anak kalau menghafal cepat lupa, nggak ada itu. Kita semua sama semuanya. Nah, bedanya adalah malas dan enggaknya. Ya. Yang satu dia murojaah terus, yang satu nggak pernah murojaah. Kira-kira mana yang hafalannya cepat hilang? Jelas yang tidak pernah murojaah. Mana buktinya? Antum Al-Fatihah masih hafal nggak? Masih hafal. Kenapa kok bisa hafal? Karena di murojaah terus setiap hari 17 kali ya minimal itu. Nah, demikian pula lah hafalan surat-surat lain. Kalau seandainya dia surat Al-Baqarah dia hafal, dia murojaah terus setiap hari aja 1 kali, lupa nggak? Akan mungkin lupa. Ya, karena malas murojaah saja, itu intinya. Itu yang ditanamkan kepada kita. Jangan bilang hafalan saya lemah, jangan bilang saya ini mudah menghafal, cepat hilang. Enggak, semua kita sama. Ya, yang susah-susah banget sedikit. Ya, yang pinter-pinter banget kayak Sya'bi pun apa? Sedikit juga. Kebanyakan kita sama. Kemudian kenapa kita nggak hafal Quran? Karena malas, nggak ada usaha. Kemudian banyak alasan. Ya, mencari banyak beribu uzur untuk tidak mencoba menghafal Al-Quran. Ya, nggak ada sama kita semua. Bahkan mungkin keadaan ulama-ulama dulu disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, bisa keadaannya mungkin lebih buruk atau mungkin lebih parah daripada mungkin kita bisa jadi. Tapi karena mereka rajin, mereka tekun, mereka ulet, mereka gigih, ya, itu yang membuat mereka melampaui orang-orang yang jauh lebih cerdas daripada mereka. Itu kata Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, kayak kenapa kok banyak kan kisah-kisah ada seorang ulama dia hampir putus asa, dia melihat bagaimana tetesan air bisa melubangi batu yang sangat keras karena tetesan air. Yang namanya ilmu agama dan hafalan itu memang harus sedikit demi sedikit, nggak bisa sekali duduk dia dari 1 bulan nih mau belajar ilmu agama semuanya dapat, mustahil. Ya, ada banyak teman-teman kami dulu semua 1 bulan dia hafal Quran. Tapi apakah dia mungkin? Enggak. Apakah dia mungkin? Enggak mungkin. 1 bulan bisa hafal Quran. 1 hari 1 juz. Hafalan baru ini, bukan hafalan lama. Yang 1 hari 1 juz. Dari pagi sampai jam 9 malam. Dia menghafal dan dia store. Setiap hari. Ya, setiap hari. Duduk di soft pertama terus. 1 bulan hafal Quran. Tapi mungkin enggak? Belum mungkin. Mungkin itu perlu waktu lagi. Yang sudah hafal 30 juz minimal 1 hari dia murojaah 5 juz. Ya, minimal 1 hari 5 juz. Ya, itu pun butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai mungkin Al-Qur'an tersebut kayak ayat kayak Al-Fatihah dia baca. Nah, eh, nah, jadi jangan menyerah. Ya, jangan menyerah.
Perbanyak hafalkan Quran, hafalkan hadis, kita sibukkan dengan yang sangat bermanfaat, yaitu sangat bermanfaat. Al-Quran, hadis dihafalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang terkumpul di hati-hati para ulama. Nah, Allah sebut mereka ulama ketika Al-Quran itu terkumpul di dada mereka. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberapa dimudahkan oleh Allah kepada seorang hamba tanda cintanya. Ada kalamullah. Ini bukan makhluk yang bukan ucapan makhluk yang kita hafal, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita menjaga agama Allah, di antara kita menjaga atau menolong agama, membela agama Allah, melindungi agama Allah. Intansurullah yansurkum, ihfazillah yahfazka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita sesuai dengan usaha kesungguhan apa yang kita lakukan dalam penjagaan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha kita seperih, sesusah, sepayah apa kita menghafal, sebesar itulah pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, dan memang perlu sabar dalam belajar ilmu agama. Anda sampaikan tadi malam kan? Nah, banyak ikhwan belajar nahwu lah, belajar lughah lah, baru masuk bab yang ke-14 terkadang udah malas, udah mundur, ya, baru masuk marfu'at, udah nggak hadir-hadir lagi. Nah, harus sabar. Nah, sabar dalam belajar ilmu agama, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya. Ya, karena memang makar iblis itu yang paling dia takuti adalah talibul ilm. Mereka para ulama. Ya, mereka para ulama. Mereka nggak mau ada orang belajar ilmu agama, tahu yang benar jadinya. Ya, jadi sebab dia ini banyak berpuluh orang, beratus orang, bahkan beribu orang tahu kebenaran. Tentunya ini menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh iblis. Benteng kokoh dia sudah buat, bentuknya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Bagaimana manusia bisa hanyut, bisa ikut sama dia. Sekarang mau dihancurkan pondasi-pondasi benteng iblis tersebut oleh para ulama, oleh para tulabul ilm. Ya, dicerdaskan kaum manusia, dicerdaskan kaum muslimin. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya, makanya banyak rintangan, dikasihlah nih jemuran belum diangkat, alasanlah nggak ikut taklim. Jemuran hujan dikit, banyak alasan, nggak jadi belajar ilmu agama. Nggak ikut satu kali pelajaran, apalagi ilmu nahwu, ilmu alat. Ada. Itu setan kemudian beribu masuk dalam kepala dia. Yang namanya ilmu alat, yang namanya ilmu nahwu, 1, 2. Makanya santri-santri ini ya, santri-santri ini kalau dia sakit lah alasan. Kalau sakit beneran nggak ada masalah. Kalau dia bohong-bohongan nih, pagi sakit, siang udah sehat, ya, pagi sakit, siang udah sehat. 1, 2 pelajaran nggak dia ikuti, ketinggalan nggak? Berikutnya dia nggak bisa ngejar. Udah, kalau nggak bisa ngejar kemana? Bikin masalah. Udah bikin masalah, keluar dari pondok, kan kayak gitu. Seperti itu. Itu kalau santri. Nah, kalau aba-aba banyak lagi alasannya. Ya, nggak ada aturan soalnya, nggak ada peraturan. Jadi harus sabar. Harus sabar. Dan ini diantara bentuk kita berjuang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, bukan dengan kita ajarin matematika kah, fisika kah, kimia kah, geologi kah. Nah,